Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ada yang tahu apa itu metodologi? Metodologi artinya apa? Metodologi berasal dari kata metode dan Meti. Coba Meti mau jawab, silakan Meti. Bisa di-unmute sendiri ya. Ya, Meti mengacungkan tangan, silakan dijawab ya. Bapak kepencet itu mah. Kepencet, ya udah turunin lagi ya. Oke. Ada yang mau jawab, Resti? Silahkan, Res. Atau Yuniar? Fadilah, mana ini? Nggak ada videonya. Hadir tapi ya. Ya, kalau sedang diskusi diharapkan videonya dinyalakan semua ya. Jadi Ya, Pak. ya gitu sih kan kelihatan jadi bisa menyapa ya. Nah, Ismi Barokah belum kelihatan ya. Mayang juga, Anggia, Nina. Ini cowoknya sedikit ya. Muhammad Hasnan. Bapak Nina ada. Nina ada. Oke, siapa yang mau jawab? Supriyatna. Metodologi berasal dari kata apa? Metode dan logi ya. Metode itu apa? Cara. Cara ya. Metode itu cara. Bentar. Ya betul, metode itu cara. Kemudian logi itu apa? Masuk akal. Masuk akal. Logis itu mah, Tiara. Ilmu. Ilmu atuh, Pak. Ilmu, ya betul ya. Ilmu. Ilmu ya. Jadi metodologi itu sebentar. Kumilang Rizky, mana videonya Kumilang? Nggak dinyalain? Iya belum Pak, bentar Pak. Itu mah Stormtrooper. Ya, jadi metodologi itu adalah berasal dari dua kata. Yang pertama metode artinya cara, logi itu artinya ilmu ya. Jadi metodologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara. Jadi metodologi penelitian itu mempelajari cara-cara untuk penelitian ya. Penelitian. Oke, penelitian itu sendiri berasal dari kata apa? Bapak tuh. Penelitian berasal dari kata
bahasa Inggrisnya apa? Di Indonesia kan suka diartikan riset ya. Riset. Riset itu dari kata apa bahasa Inggrisnya? Riset atau penelitian. Research ya. Penelitian. Research. Nah, research itu sendiri sama berasal dari dua kata, yaitu apa? Dan search ya. Search itu artinya apa? Mencari. Mencari. Ya. Itu artinya pengulangan ya, pengulangan. Nah, jadi research itu adalah pencarian yang berulang ya. Jadi penelitian itu ada perbedaan dengan sekedar ingin mengetahui ya. Ya, ingin mengetahui dengan penelitian ada perbedaan. Kalau penelitian itu berulang-ulang, sehingga artinya dia seperti ingin membuktikan sesuatu ya. Nah, tapi harus diingat bedanya dengan kepo ya. Kepo misalnya Supriyata pengen kepoin Medi misalnya atau Tiara. Nah, itu penelitian bukan? Penelitian, Pak. Bukan ya, nah, beda. Jadi kalau penelitian itu bukan sekedar kepoin ya, jadi harus ilmiah ya istilahnya. Harus ada landasan ilmiah ya. Nah, ilmiah itu artinya apa? Cara keilmuan. Ya, secara keilmuan gitu ya, ada manfaat keilmuan ya, pengetahuan bagi orang lain, logis tadi ya dikatakan oleh Meti dan sebagainya. Nah, kemudian penelitian itu umumnya lahir dari masalah. Ada yang tahu apa itu masalah? Anggia matanya ke atas mau jawab. Ayo Anggia, udah ketemu jawabannya. Apa itu masalah? Belum, Bapak. Belum. Irmanda? Ya, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum. Wilda? Suatu kayak pernyataan tapi belum sesuai sama fakta sama keinginan. Belum sesuai sama keinginan. Oke, mantap ya, udah menyerempet ya. Oke, kalau menurut Junior katanya, aku mah kalau dengar istilah masalah teh ingat Mas Buloh. Tahu Mas Buloh? Masalah buat lo gitu ya. Ya. Jadi masalah itu betul kata Wilda tadi ya yang jawab. Ujungnya mengena ya. Jadi masalah itu adalah ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan ya. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, maka manusia cenderung akan menganggap itu sebagai masalah ya. Nah, maka kalau manusia ketemu masalah akan mencari tahu apa yang menyebabkan masalah tersebut. Gitu ya. Nah, contoh misalnya Tiara Diwanti. Kata Tiara teh, aduh, kenapa ya belakangan ini laba atau sisa hasil usaha semakin berkurang. Nah,
Kan idealnya laba itu apa? Tambah. Harapannya. Keuntungan. Harapannya Untung. tinggi atau harapannya naik? Oh. Naik. Naik ya. Naik. Kalau suatu waktu misalnya laba turun, berarti akan dianggap sebagai Masalah. Salah. ya. Nah, maka akan dicari tahu apa yang menyebabkan masalah tersebut. Apakah pendapatan revenue yang menurun misalnya, atau pengeluaran yang bertambah. Pengeluaran atau kos bertambah itu macam-macam, bisa dari adanya kehilangan barang-barang yang reject, misalnya rusak atau yang hilang, loss ya, bisa jadi seperti itu kan ya, atau boros misalnya, ya banyak jajan misalnya di tokonya, gitu ya. Nah jadi itu mendorong melakukan penelitian ya. Atau misalnya contoh lainnya sederhana, Esa misalnya, Kak Esa bingung biasanya kalau ketemu siapa yang belum nih, Siti misalnya ya, ketemu Siti Agnila, Siti biasanya baik gitu sama Esa, baik gitu ya, senyum dan sebagainya. Suatu waktu ketemu Siti jutek gitu ya. Nah, maka yang di benak Esa apa? Yang otomatis timbul di benak Esa? Yang di benaknya sama Pak, kenapa bisa jadi kayak gitu? Intinya bisa berubah itu seperti apa? Inti permasalahannya bisa berubah gitu ya. Kenapa sih Pak seperti itu? Nah, itu berarti kita sudah melakukan identifikasi masalah. Kan otomatis ketika kita ketemu kenyataan tidak sesuai harapannya kan kalau ketemu Siti itu biasanya senyum ya, baik. senyum apa? Ya, ketika realita tidak sesuai idealita, maka akan cenderung manusia itu mencari penyebabnya. Itu dilakukan dengan melakukan penelitiannya. Jadi penelitian itu keberangkatannya bukan asal-asalan. Pengen meneliti ini, judul ini, nggak begitu. Harus dari masalah. Ya, jadi berangkat dari masalah, kemudian setelah itu kan kita jadi pengen tahu tuh, bukan kepo ya, pengen tahu tadi ya, ingin mencari tahu penyebabnya, maka ingin melakukan penelitian ya, seperti itu. Oke, nanti kita lanjut bahasan dari masalah. Nanti ada ya metodologi penelitian itu, tahapannya adalah masalah, kemudian apa lagi? Oke, kita lanjut dulu lah, tanggung ya, nanti pengertian nanti. Sekarang kita lanjut ini nih, paradigmanya ya. Jadi dari tadi ketemu masalah misalnya, terdorong untuk melakukan penelitian. Nah, sebelum melakukan penelitian kepada objek yang diteliti, nah itu kan manusia itu biasanya cenderung apa? Referensi dulu, gitu ya. Cenderung studi referensi ya. Jadi kalau kita sebentar ya, saya share ini nih.
Oke, tadi dimulai dari apa? Identifikasi Dikasih. Dikasih. masalah ya. Nah, kita ketemu masalah. Ada masalah apa gitu ya? Itu maksudnya identifikasi masalah. Tadi seperti SH, kenapa Siti Agnila jadi jutek? Padahal biasanya nggak seperti ini. Apa penyebabnya gitu ya? Nah, setelah itu selanjutnya adalah Cari tahu. ya, sebelum bertanya langsung ke objek yang bermasalah, selanjutnya adalah studi Mencari. Si. referensi. Studi referensi itu contohnya begini. Kalau yang sederhana misalnya ya. Tadi Esa bertanya ke yang dekat dengan Siti siapa? Nina. Nina misalnya ya. Esa bertanya ke Nina, Nin, kenapa ya si Siti hujan angin sama gue jutek gitu ya, kata Esa gitu. Nah, maka Esa mendapatkan jawaban dari Nina. Oh, dulu juga pernah gitu, hujan angin jutek. Nah, sama gue juga pernah begitu, kata Nina. Biasanya sih Siti kalau kayak gitu tuh, kalau dia lagi M gitu ya. Tahu M? Lagi mulas katanya gitu ya. Anggap lagi mulas gitu ya. Nah, maka dari studi referensi tersebut, Esa jadi punya apa? Punya Gambaran. Gambaran atau jawaban jawaban sementara alias namanya hipotesis ya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan informasi dari orang lain, ya, kita mendapatkan informasi dari orang lain, itu tidak boleh dijadikan kesimpulan akhir, ya, hanya boleh jadi apa? Jawaban sementara. Betul, hanya Gambaran. boleh jadi kesimpulan sementara ya, hipotesis ya. Yang selanjutnya adalah harus dibuktikan lebih lanjut. dalam. Ya, lebih dalam dengan apa? Mengambil Dengan data dari orang kembali. yang Data dari orang yang Bersangkutan. bersangkutan tadi, yang bermasalah tersebut, dari siapa tadi? Siti Agnila. Agnila ya. Gitu. Inilah. Nah, kemudian setelah itu Esa tergerak untuk kita tanyakan ke Siti Agnila. Kata Nina Nurmala Putri, katanya kalau lagi M suka gitu, katanya gitu ya. Di Siti itu. Nah, benar nggak nih gitu ya? Nah, maka Esa punya hipotesis. Kesimpulan sementara. Hipotesisnya apa? Misalnya saja, oh, jangan-jangan, tolong di mute dulu semua ya. Nanti ketika saya tanya, yang mau jawab silakan di unmute ya. Oke. Nah, kemudian Esa punya hipotesis dari studi referensi dari keterangan Nina tadi. Kata Esa, oh, jangan-jangan Siti Agnila tuh lagi M, atau oh, kayaknya dia jutek sama aku tuh karena dia lagi M ya, karena lagi mules. Nah, maka tergeraklah untuk membuktikan hipotesis tersebut. Benar tuh itu gitu ya, kata Esa teh. Benar nggak sih nih? Kalau dia jutek teh karena lagi M ya. Sebentar saya tambah ininya. Mana ya nambahin ini teh? Ya. Maka selanjutnya dilakukan apa? Untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis tersebut ya. Dugaan bahwa benar nggak ini teh karena lagi jutek. Nah, maka
Esa mengumpulkan data. Ya, langkah selanjutnya setelah identifikasi masalah, kemudian studi referensi, kemudian hipotesis, mempunyai hipotesis atau kesimpulan sementara, selanjutnya adalah mengumpulkan data ya. Di sini ada kata kunci data. Ada yang tahu apa itu data? Kumpulan informasi-informasi. Betul ya, Ya, data itu informasi. sederhananya adalah Masih. informasi ya, sederhananya seperti itu. Nah, jadi dicarilah informasi atau data, misalnya secara langsung, secara jajak pendapat, survei atau wawancara ya, atau dengan kuesioner kalau sekarang bisa di WA, di chat ya, itu juga kuesioner sebetulnya. Nah, kemudian Esa bertanya, Sid atau Ti atau Agni, kenapa sih lu nggak biasanya jutek sama gue gitu ya? Nah, kemudian jawaban Agni apa? Kata Esa tuh, lu lagi M ya, misalnya gitu ya. Lagi M bukan gitu ya. Nah, kata jawaban Siti, sotoy lusa gitu ya. Tahu sotoy? Tahu lusa gitu ya. Terus apa dong kata Esa? Habis lu gue minta tolong dikirimin, kembaliin buku misalnya, pinjam buku, catatan, WA-nya nggak dibuka-buka misalnya, checklistnya nggak biru-biru misal, atau nggak dijawab dan sebagainya. Nah, berarti kan penyebab masalahnya adalah bukan karena lagi M ya. Nah, di situ keterangan dari Nina tadi salah tidak? Halo? Ya, Pak. Keterangannya Putus, salah nggak? Pak. Hah? Putus-putus tadi. Oh iya. Coba ada yang bisa jawab nggak? Tadi kan kata Nina karena lagi M ya. Ternyata setelah dibuktikan, ditanya langsung ke Siti, bukan karena lagi M. Keterangan Nina salah nggak? Salah. 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 Ada yang lain? Kurang tepat. Kurang tepat. Salah nggak? Salah. Salah. Nah kan setelah ditanya tadi sama Esa, habis kenapa dong? Habis lu di WA nggak dijawab-jawab misalnya gitu ya. Maka dari keterangan tersebut Esa punya kesimpulan Jawaban. akhir ya, atau kita sebut saja kesimpulan ya. Nah, baru kesimpulan setelah ada data ya, dari hasil penelitian ini. Nah, keterangan Nina tadi salah tidak? Salah. Salah. Cum yang enggak salah. Ada yang berpikiran enggak salah? Enggak. Kenapa enggak? Enggak salah. Kenapa enggak salah? Hipotesis. Karena baru dugaan. Nah, itu belum jadi jawaban itu mah. Belum jadi jawaban. pernyataan sementara. Baru dugaan. ya. Dugaan sementara. Pernyataan sementara. Baru duga, belum melakukan penelitian. Belum melakukan penelitian. Yang lain? Oke. Hipotesis. Jawabannya adalah karena waktu Karena dan itu ada kondisi Berbeda. berbeda ya, belum tentu sama. Jadi beda waktu, beda kondisi, bisa jadi beda penyebab masalah tersebut ya. Jadi kalau gitu hasil penelitian itu, kesimpulan itu untuk membuktikan apa? Jadi kalau dalam kita melakukan penelitian, identifikasi masalah, selanjutnya kita
mencari rujukan teori ya atau studi referensi. Ternyata kemudian dari situ gunanya apa? Kita jadi punya hipotesis, kesimpulan Hipotesis. sementara misalnya gitu ya. Nah, contoh tadi misalnya kalau misalnya laba turun harus diapain nih? Secara teori misalnya kurangin cost atau beban gitu ya. Padahal belum tentu penyebabnya beban, bisa jadi karena pendapatan yang berkurang misalnya ya. Penjualan. Nah, jadi perlu dibuktikan dengan cara mengumpulkan data. Nah, kalau misalnya kesimpulannya itu tidak sesuai dengan hipotesisnya atau tidak sesuai dengan kajian teoritisnya, bukan teorinya yang salah ya. Jadi hipotesisnya yang tidak terbukti ya. Jadi penelitian itu salah kalau ada yang mengatakan penelitian itu untuk membuktikan teori, enggak ya. Tapi penelitian itu adalah untuk menguji hipotesis atau membuktikan hipotesis. Secara gambaran umum ya, langkah-langkah penelitian. Walaupun nanti cara-caranya banyak ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ini secara lebih umum aja. Nah, selanjutnya untuk pengertian penelitian itu sendiri, nah ini banyak ya. Yang pertama, penelitian bisa diartikan sebagai proses ilmiah yang mencakup sifat formal dan intensif ya. Kemudian penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, sistematis. Itu menurut J. Suprapto ya. Kemudian penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah dan pemecahannya. Memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta atau data-data. Ini menurut David H. Penny ya. Kemudian penelitian menurut Kerlinger, proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasar pada teori dan hipotesis. Gitu ya. Nah, ini yang seperti tadi ya, langkah-langkah yang tadi. Kemudian penelitian adalah usaha seseorang dilakukan secara sistematis, mengikuti aturan-aturan metodologi ya. Penelitian adalah seni, art ya, ataupun sains atau ilmu guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan menurut Joseph and Joseph. Nah, nanti hati-hati ketika nanti ketika nanti skripsi misalnya ya, tugas akhir, hati-hati mahasiswa ketika mengajukan judul itu langsung melihat misalnya skripsi-skripsi yang ada di perpustakaan ya, atau di Google ya, atau di Google Scholar. Saya pengen meneliti ini. Nah, bukan seperti itu, tapi harus berangkat dari apa tadi? Dari masalah ya, identifikasi dulu ada masalah apa nih di sekitar kita gitu ya. Kalau misalnya penelitiannya di bidang akuntansi, tentu saja yang ada variabelnya adalah variabel tentang akuntansi ya. Nah, kemudian barusan ada kata kunci variabel. Apa sih variabel itu? Berubah-ubah. Variabel itu apa? Nilai, ada lagi yang lain? Variabel itu berasal dari kata apa? Nilai yang dapat berubah-ubah. Sesuatu yang nilainya atau kondisinya bisa berubah-ubah ya.